Nah, kesuksesan dari beberapa produk-produk yang sudah kita bahas tentunya tidak lepas dari peran serta masyarakat Indonesia yang ada di luar negeri, di antaranya para mahasiswa TKI dan TKW yang secara langsung maupun tidak langsung ikut serta dalam memperkenalkan produk-produk asli Indonesia di luar negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Mr. Online here. Pada kesempatan kali ini Mr. Online akan merangkum cerita tentang produk-produk asli lokal Indonesia yang sudah mendunia berhasil sukses go internasional. Nah, kira-kira kalau misalnya atau ditanyakan tentang go internasional, apa yang ada di pikiran kita semua? Berikut ini adalah produk-produk asli buatan Indonesia yang berhasil menembus pasar internasional. Apa saja ke mereka? Langsung aja let's get to the list. Yang pertama, ada Indomie. Selama lebih dari 10 tahun, PT Indofood CBP sukses makmur TBK memproduksi aneka makanan dan minuman bergizi untuk masyarakat Indonesia. Nah, Indofood sendiri merupakan tagline lambang dari makanan bermutu Indonesia. Dari sekian banyaknya produknya, salah satu yang paling dikenal di antara kita semua yaitu adalah the one and only Indomie seleraku. Yeah, right. Oke. Meskipun Indomie identik dengan memes atau untuk bahan bullying oleh anak-anak kos ataupun kala tanggal tua datang, siapa sangka sejak tahun 1972 perusahaan ini diketahui telah aktif menyuplai Indomie bahkan sampai menguasai semua pasar makanan mie instan. Berdasarkan survei konsumen dari lembaga makanan dari Inggris, kantor di World Panel, Indomie berhasil menduduki peringkat ke-8 sebagai perusahaan fast moving consumer good paling laris di dunia. Yang kedua, ada tolak angin. Meskipun bule tidak percaya istilah masuk angin, apalagi istilah kerokan sampai merah. Oh, big no. Namun, produk jamu dari PT Sido Muncul ini diam-diam tetap menjadi favorit kebanyakan dari mereka. Jamu cair pertama di Indonesia tersebut dibuat dari racikan homemade. Resepnya tak pernah berubah, tepatnya sejak tahun 1951 hingga sekarang. Jamu yang racikan oleh PT Sido Muncul TBK ini terbuat dari bahan-bahan alami, yaitu berupa rempah-rempah seperti biji adas, kayu manis, jahe, dan daun cengkeh yang bisa menghangatkan badan. Kini tolak angin semakin apik bersaing di kancah internasional. Produk yang tagline-nya adalah orang pintar minum tolak angin pun sudah beredar seperti di berbagai belahan dunia, seperti di Hong Kong, ada di Amerika, ada di Belanda, bahkan ada di Australia. Pada tahun 2008, kalau tidak salah ingat, itu brand ambassadornya yaitu Agnes Monica dengan potongan rambutnya yang masih panjang pendek ya, waktu itu berperan sebagai jelita di salah satu FTV di RCTI. Dia kalau nggak salah itu di iklannya dia sempat bilang kerja keras go internasional. Nah, siapa sangka sekarang baik brand ambassador maupun produk yang di iklannya keduanya sama-sama sukses go internasional. Amazing. Yang ketiga ada permen Kopiko. Permen Kopiko juga tidak kalah populer di luar negeri. Kopiko terbuat dari biji kopi terbaik yang membuat rasanya begitu nikmat. Perlahan namun pasti, ketenaran Kopiko semakin tak dapat dipandang sebelah mata. Lewat permen kopinya itu, ada lebih dari 50 negara yang sudah berhasil ditembus oleh PT Mayora Group Indah Tbk. Mulai dari Belanda, Jerman, Australia, Thailand, Malaysia, Filipina, Meksiko, Arab Saudi, Polandia, sampai Afrika Selatan sudah berhasil ditembus oleh pangsa pasar dari permen kopi saset ini. Permen yang memberi rasa dan efek sama dengan minuman kopi itu kian diminati. Well, aneh pribadi juga sangat demen banget nyetok permen Kopiko ini, terutama pada awal-awal masa skripsi ya. It was so amazing and memorable. And next ada Cold Donut and Coffee, atau yang sering akrab lebih dikenal dengan sebutan Jeko.
Jeko Donut merupakan waralaba asli Indonesia yang didirikan oleh Johnny Andrian Group, seorang yang lebih dikenal sebagai pemilik salon itu nomor satu di Indonesia lah, salah satunya mendirikan Jeko pada tahun 2005. Banyak yang rancu dengan merek dagang ini lantaran secara kualitas Jeko boleh dibilang melampaui saingan terdahulunya, yaitu seperti Dunkin Donuts dan juga Krispy Kreme. Bahkan Jeko sempat hampir dibajak oleh negara tetangga kita, siapa lagi kalau bukan Malaysia. Saking rasa donat produknya itu sangat nikmat hingga menyedot banyak penggemar baru. Tidak hanya merajai negara sendiri, Jeko diketahui sudah melebarkan sayapnya ke beberapa negara-negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, bahkan sampai ke China. Ada 11 cabang di Malaysia, 18 di Filipina, 4 di Singapura, dan 2 di China. It's fantastic. Next, selanjutnya ada Kara. Nah, siapa sih yang udah nggak kenal dengan Kara ini? Satu santan instan ya, yang origin by Indonesia. Siapa tangkap produk yang sering kita jumpai tiap hari ini, terutama bagi ibu-ibu yang demen masak. Bukan cuma ibu-ibu sih, anak kos juga kadang sering. Kayak Oni pribadi nih, kadang sering bikin bubur kacang hijau pakai santan Kara. Emang wanginya itu emang lebih gurih ya kalau santan Kara ini. Nah, bicara soal produk santan instan, karena masih tercetak sebagai merek top of mind di benak konsumen Indonesia, Kara yang merupakan singkatan dari kelapa rakyat telah mengekspor produk-produknya lebih dari 80 negara. Amazing. Produk santan siap pakai sebenarnya telah lebih dahulu masih di pasar global. Sebut saja produk-produk Kara: 100% coconut water, Kara Coco Coconut Milk Drink, ada Kara UHT Coconut Cream, ada Kara Classic UHT Coconut Milk, ada Kara Coconut Milk or Cream, Kara Coconut Cream Powder, hingga Kara Virgin Coconut Oil. Nah, mungkin bagi ibu-ibu, Kara varian manakah dari Kara berikut yang sering dipakai? Please ceritain di bawah. Yang selanjutnya ada kacang dua kelinci. Sejak tahun 2011, kacang dua kelinci sudah memperoleh sejumlah prestasi, diantaranya mulai dari menjadi sponsor resmi klub sepak bola internasional hingga menjadi salah satu produsen makanan terintegrasi di Indonesia. Produk yang dihasilkan pun tak sebatas kacang kulit saja, namun juga ada pilus, ada mixed nut, sampai ada sukrokoro. Dari namanya yang kian harum itu, kini kacang dua kelinci pun sukses menjadi kacang favorit masyarakat dari belahan dunia seperti Australia, China, Saudi Arabia, USA, dan lain sebagainya. Yang terakhir ada minuman yang sudah tidak asing lagi di Indonesia, yang sering buat banyolan-banyolan, masa jeruk minum jeruk? Nah, siapa lagi kalau bukan Nutrisari? Pastinya sudah tidak asing lagi ya, sudah akrab di lidah hampir semua masyarakat Indonesia. Tinggal seduh, siapapun sudah bisa mencicipi orange juice ala cafe dengan harga yang terjangkau. Selain jeruk, berbagai macam buah lain pun sudah pernah diproduksi, diantaranya guava, ada rasa mix, natural, dan lain sebagainya. Melancong ke luar negeri, Nutrisari mungkin tidak akan kamu temukan, bukan karena produknya tidak go internasional, melainkan di luar negeri nama Nutrisari diubah menjadi Nutrisi, Nutrise. Gerilya perusahaan Indonesia yang berhasil membuat produk makanan dan minuman dikenal dunia tentu patut kita apresiasi. Cara yang tepat adalah dengan selalu bangga dan juga membeli produk-produk asli buatan Indonesia. Nah, di antara beberapa produk-produk yang sudah berhasil go internasional yang sudah kita bahas berikut, manakah di antaranya yang menjadi favorit Ganita sekalian? Please ceritain di bawah. Adakah di antara Ganita sekalian yang menjadi salah satu member atau karyawan dari PT-PT yang sudah kita bahas tadi? Please ceritain di bawah betapa kebanggaannya. Dan ada list produk-produk asli dari Indonesia yang belum masuk ke dalam topik bahasan yang kita bahas barusan. Please ceritain di bawah, karena kita pengen banget tahu, karena kita pengen belajar lagi sesuatu yang baru. Mohon maaf bila banyak-banyak salah kata. Salam hangat untuk orang-orang yang di samping Anda, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.